Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dulu. Berdoa mulai. Ya Allah ya Tuhanku, semoga apa yang akan kami pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kami. Amin ya robbal alamin. Nah, tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan. Dan di pembelajaran yang terakhir atau pembelajaran ke-6, kita akan membuat teks berdasarkan ide pokok ya. Jadi kita akan membuat bacaan atau paragraf dari ide pokok yang sudah ada ya. Kenapa kok langsung membuat ide pokok? Karena di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar cara mencari ide pokok dan cara mengembangkan bacaan dari ide pokok ya. Kalau masih bingung, silahkan lihat video yang sebelumnya, di pembelajaran sebelumnya ya. Nah, ayo uji pemahamanmu dalam mengembangkan ide pokok dengan melakukan kegiatan dalam keterampilan kerja produk, kinerja produk. Contohnya ini ya. Nah, contohnya seperti ini. Ide pokoknya yang merah-merah ya. Ide pokoknya adalah balon sebenarnya adalah pesawat yang paling sederhana. Itu ide pokoknya. Kemudian dikembangkan menjadi dikembangkan lagi, ditambah 2 kalimat lagi ya, 3 kalimat atau 2 kalimat lagi gitu ya. Balon biasanya terdiri dari kantong bulat yang terbuat dari kertas, sutra atau kain yang dilapisi karet. Di kantong itu terdapat udara panas dan hidrogen atau helium. Kantong itu dapat diikatkan dengan tali atau jala ke sebuah keranjang untuk membawa penumpang atau barang. Nah itu ya. Jadi ide pokoknya yang warna merah, kemudian kalian coba untuk mengembangkannya ya. Nah ini contoh lain. Kebersihan sangat menjadi masalah di sekolah. Nah itu ya, itu ide pokoknya. Kemudian dikembangkan lagi. Ini terjadi karena banyak murid-murid yang tidak sadar akan kebersihan. Pihak sekolah pun seperti guru-guru telah menghimbau dan mengajarkan kepada muridnya betapa penting kebersihan itu. Perhatian akan kebersihan di sekolah harus lebih ditingkatkan karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah itu ya. Jadi ada 1 ide pokok, kemudian dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Jadi menambahkan kalimat lagi setelah ide pokok itu ya. Ditambah lagi kalimatnya yang nyambung dengan ide pokoknya ya. Jangan melenceng dari ide pokok. Nah setelah membuat bacaan atau teks dari ide pokok, kita akan belajar membuat gambar ilustrasi dari membuat gambar ilustrasi sesuai dengan tema ya. Langkah-langkahnya seperti apa membuat gambar ilustrasi? Yang pertama adalah menentukan temanya. Temanya apa? Tema ilustrasi harus sesuai dengan teks atau bacaan yang akan diilustrasikan. Misalkan bacaan tadi ini, kebersihan sangat menjadi masalah di sekolah. Nah, misalkan gambar ilustrasinya tentang apa? Kan itu tadi teksnya kebersihan, berarti temanya kebersihan, berarti gambarnya misalnya ada anak sedang menyapu lantai ya. Yang kedua, membuat gambarnya ya. Setelah ditentukan temanya kebersihan tadi, gambarnya ya, gambarlah sketsa atau rancangan gambar terlebih dulu ya. Sketsa tahu ya, sketsa itu gambaran kasar, berarti menggunakan pensil ya. Gambar kasar namanya sketsa atau rancangan gambar. Yang ketiga, setelah membuat gambar atau sketsa, diberi warna, mewarnai ya. Warnailah dengan pensil warna, cat air, spidol atau krayon. Nah ini ya. Jadi menentukan tema dulu, membuat gambar, kemudian kita beri pewarna, boleh pakai krayon, pensil warna, cat air, spidol ya. Nah, kita ulas balik tentang gambar ilustrasi biar lebih paham. Gambar ilustrasi itu ada 4 jenis. Yang pertama gambar realis.
Gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya, kayak tadi ya, kebersihan, anak sedang nyapu, berarti masuk dalam jenis gambar realis ya, karena sesungguhnya itu contohnya itu gambar bebek gitu ya, bebek atau apa itu wilis atau apa itu namanya bebek ya, itu sesungguhnya berarti realis ya. Kemudian ada gambar karikatur, gambar yang dilebih-lebihkan, ada perubahan bentuk pada setiap karakter ya, ada perubahan bentuk pada setiap karakter, itu gambar karikatur ya. Jadi misalnya kepalanya besar kemudian badannya kecil, itu namanya karikatur ya. Kemudian selanjutnya ada gambar kartun, gambar yang mengandung humor, terlihat lucu dan mengundang tawa ya, kartun misalkan Doraemon, SpongeBob dan lain sebagainya. Kemudian gambar dekoratif, gambar yang dibuat dengan tujuan menggambar bentuk benda menjadi lebih indah ya, gambar dekoratif ya. Nanti kalian bisa mencoba menggambar ilustrasi ya dengan cara ini tadi, langkah-langkahnya ya. Tentukan tema, buatlah gambar, kemudian warnai. Nanti kalian coba membuat di buku gambar kalian masing-masing. Selanjutnya ada alat gerak hewan vertebrata dan invertebrata. Masih ingat ya, kalau vertebrata berarti yang bertulang belakang atau memiliki tulang belakang, sedangkan invertebrata yang tidak memiliki tulang belakang ya. Contohnya apa? Vertebrata kemarin, katak, ikan ya, mamalia, sapi, kerbau, kambing dan sebagainya. Kalau invertebrata, cacing ya, kemudian kepiting ya, dan lain-lain. Perbedaan antara hewan vertebrata dan invertebrata itu apa ya? Kita lihat gambarnya. Vertebrata itu memiliki tulang belakang, kalau invertebrata itu tidak memiliki tulang belakang. Kalau vertebrata memiliki bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, dan badan. Kalau invertebrata memiliki anatomi tubuh yang masih sederhana. Misalkan cacing ya, cacing itu hampir sama antara kepala, leher, badan dan sebagainya ya. Kemudian vertebrata memiliki alat pencernaan yang memanjang mulai dari mulut sampai alat pembuangan. Kalau invertebrata memiliki alat pencernaan yang masih sederhana. Kemudian selanjutnya vertebrata memiliki bentuk tubuh simetri bilateral. Kalau invertebrata memiliki bentuk tubuh simetri bilateral atau simetri radial. Contohnya invertebrata ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia atau hewan yang menyusui. Kalau invertebrata contohnya adalah cacing, serangga, dan hewan yang lunak ya, itu ya. Nah tadi ya, tadi adalah perbedaan vertebrata dan invertebrata. Coba kalian carilah informasi lain selain dari video ini. Kalian boleh mencari informasi tentang alat gerak vertebrata dan invertebrata di internet atau di buku ya, untuk menambah wawasan kalian ya. Kita akhiri dengan berdoa. Berdoa mulai. Ya Allah ya Tuhanku, semoga apa yang kami pelajari hari ini bermanfaat bagi kami. Amin. Berdoa selesai. Pak Guru akhiri, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.